Oke, udah lovers, balik lagi sama gua Kevik dan masih di Bogor dan gua masih di Mega Agung. Mobil ini yang di belakang gua itu adalah Innova Reborn, salah satu customernya dari Pak Ali Mega Agung. Dan konon katanya mobil ini adalah mobil yang pertama kali pakai Vocal Ultima. Ya. Gak usah lama-lama, kita ngobrol langsung sama Pak Ali Mega Agung. Halo, Pak Kevik. Apa Apa kabar? Oke. Ini Ya. tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tadi sempat kita cerita-cerita kalau misalkan mobil ini adalah mobil yang pertama kali pasang Vocal Ultima. Iya betul. Bener ya Pak? Betul. Itu berapa tahun yang lalu ya? 5, 6, berapa tahun? 6 tahun yang lalu, 2018. 2018, sebelum Covid ya? Sebelum. Oke. Awalnya customer Pak Ali ini ceritanya seperti apa Pak? Sampai bisa sampai full ini, itu nggak mungkin langsung tiba-tiba saya head on ini gitu Pak. Awalnya mobil ini sebetulnya udah di audioin sebelum beli Vocal Ultima. Oke. Udah. Dulu kalau nggak salah pakai KRX Vocal. Oke. Vocal KRX. Terus muncullah kan Vocal Ultima. Galau. Sampai akhirnya dia begitu galaunya, daripada galau dia memutuskan beli. Bener kan? Ya. Daripada galau terus, Ya. mendingan apa? Iya, kalau ada duitnya Pak. Kalau ada duitnya. Urusannya kan masalahnya mau dibeli apa enggak kan? Betul, Ya, betul, akhirnya betul. dia mutusin dibeli aja deh. Kalau boleh tahu nih Pak, yang terpasang di belakang ini, itu perangkatnya apa aja Pak? Ini, ini kalau di belakang ya DSP-nya Brax. Yap. DSP-nya Brax, powernya ini Mosconi kombinasi ya, ada 04, 2 biji, sama sisanya 01. Oke, larinya ke Nah, yang 04 itu semua buat speaker depan. Tapi kecuali mid bass ya. Ya, Kecuali oke. mid bass. Yang 01 itu buat mid bass sama subwoofer. Subwoofer ini satu subwoofer, satu 01. Satu Mosconi. Oke. Jadi dua subwoofer ini dua power. Dua power. Oke. Terus perkabelannya sendiri, RCA-nya sendiri? Nah ya, ini seiring sejalan waktu, mobil ini tuh pada akhirnya campuran kabelnya antara RCA ya. Kalau RCA ini Nanotech. Oke, full Full Nanotech. Kalau kabel speakernya itu ini pakai Brimar. Oke. Ya, pakai Brimar juga. Nah, Terus kalau kabel strum ini kalau nggak salah pakai Nanotech. Nanotech juga. Ya. Nah, dari tadi kita ngomongin Nanotech mulu. Nah, ini kan juga pakai fuse blocknya, Nah, pakai tembaga dan pakai Nanotech. Nanotech. Oke. Ya. Tahun keberapa mobil ini ganti ke Nanotech? Nah, kalau ganti ke Nanotech-nya belum lama lah, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan perbedaannya sebelum pakai Nanotech dan sesudah pakai Nanotech, Pastinya banyak. suaranya jadi lebih Jadi lebih baik semuanya, jauh resolusinya lebih baik, kontrolnya jauh lebih baik. dari segi keawetan sendiri. Awet sampai sekarang Suara menurunkah? enggak. Tuh, Oke. developers. Jadi Bagus. yang membuktikan installer langsung ya, ini mobil udah dibangunnya udah lama, dan pakai fuse-nya udah gotak-atik, pasti kan nyoba-nyoba dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Perangkatnya boleh dibilang udah lama dia pasangnya. Giliran pas dipakai dengan fuse Nanotech, suaranya jadi lebih open kah? Pastinya detailnya lebih baik. Opennya pasti lebih open, bersih jadinya. Oke. Lebih bersih. Oke, kenapa bukan dari tadi ya, dari video dari awal, yang video yang sebelumnya kita civic itu kita nanya Nanotech itu seperti apa? Nanotech itu seperti apa? Soalnya banyak yang mempertanyakan, bener gak sih Nanotech? Fik, lu bener gak sih? Nanotech itu bener gak sih? Gitu. Ada yang nge-DM, bukan yang nggak ada DM, ada yang nge-DM gitu. Kalau nggak bener nggak gue pakai. Jadi Beneran, gue mah kejem. ya, yang membuktikan itu installer sendiri. Nah, yang gue tanyakan itu pertanyaan yang commonly yang paling sering ditanya sama audio lovers nih ya Pak ya. Ya. Awet gak? Nanti karatan lagi, nanti berubah warna lagi. Itu kan ditaruh di kap mesin, nanti perubahan suaranya, biasanya orang perubahan suara yang disalahin itu perangkatnya, tapi tidak dengan fuse-nya ataupun Kabel perkabelannya. perkabelannya. Betul, perkabelannya. Padahal nadi itu juga mempengaruhi. Oh pasti dong. Kabel kecepit, kabel Ya. ketekuk, itu semua mempengaruhi hasil suaranya gitu. Pasti. Nah, makanya carilah installer yang kalau ngurut kabel itu benar-benar rapi, tidak berdekatan dengan kabel Semua ada aturannya source-nya. itu. Ya. Oke. Ada aturan
kalau mesti ketemu pun crossingnya seperti apa tuh? Nah, ada itu aturannya. dia. Jadi biar terhindar dari noise, terhindar betul. dari apa namanya biasanya ya nging itu apa sih? Storing. Storing. Ya. Pengerjaannya berapa lama Pak? Kalau inget 6 tahun yang lalu. Ini ya lama sih. Karena tuningnya yang lama. Nyari ya. Kan pengalaman pertama. Pasang Ultima. Oke. Iya, Iya. jadi nyetingnya pun tempo hari masih ngeraba kan. Speakernya ini mau dikemanain, mau dibawa ke arah mana gitu loh. Dan untuk yang di depan sendiri, three-way. Oke. Three-way-nya itu dari mana aja Pak? Jadi kalau Twitternya ini Vocal Ultima ya. Mid range-nya ScanSpeak Gold Series. Mid bass-nya Vocal Ultima. Super Twitternya pakai ScanSpeak Ellipticore. Super Twitternya Ellipticore. Ellipticore. Dan besarannya itu kayak bukan Ellipticore biasa ya? Ya, ini yang 3 inch. Jarang edisi terbatas. Sih? Aduh, 3 inch. ini orang cari duitnya apa ya? Ya gitu dah. Oke, kita bicara uang. Kita bicara budget. Berapa total biaya untuk bangun mobil ini? Yang pasti ya, di atas M. Kisaran mendekati? Kurang lebih mepet-mepet 1,5 lah. Mepet-mepet. Oke, udah lovers. Gak usah lama-lama, kita masuk ke dalam untuk dengerin hasil suara kayak gimana. Yuk. Yuk. Oke, The Lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Innova Reborn ini. Dan seperti yang lo lihat nih, aksennya karbon semua. Bikin ngiler. Ngiler ini nih, anjing keren banget. Bungkus ya? Ini bungkus apa ganti ya? Waduh, nggak tahu yang punya deh. Oke. Jadi, The Lovers, sekarang di depan gue ini udah ada Kenwood ya? Kenwood. Ini Kenwood, terus dia playernya tuh dari Alpine. Betul. Dia yang HDS 990. Iya, betul. Idaman. Oke, jadi yang gue mau nanya nih Pak, kenapa biasa kan Super Twitter kan kecil-kecil? Ya. Ini kenapa Super Twitter gede banget? Kenapa mesti pakai Ellipticore gitu? Oke, kalau kenapanya, sebetulnya ya, Ellipticore kan bahannya paper ya, Oke. seharusnya ya. Vocal Ultima kan logam, BE. ya, berlium. Nah, maksud kita pada tempo hari, pengennya si logam ini diwarnain sama Paper. paper. Logam ketemu paper. Untuk ketemu Nggak terlalu kering. yang kering itu mana? Papernya kah Yang atau logam. logamnya? Logam kan kering. Oke, pasti banyak ada audio lovers yang ngerti, kering itu apa sih? Kering itu apa sih Pak menurut Pak Ali? Kering itu Lebih cenderung sebenarnya ke arah kalau misalnya tuningnya salah ya, harsing, pedes, nyelekit, nusuk. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, itu kering. Nah, Tapi bagusnya Twitter berlium itu detailnya sama rigid, tebel, makanya dibantu sama paper. Dibantu yang sama paper. natural. yang lebih natural. Agar nuansa dan suara yang dihasilkan itu mendekati natural. Kurang lebih begitu. Nanti dengar aja. Oke. Ini jadinya nggak logam-logam banget. Paduan jadinya. Perpaduan. Oke, berarti kurang lebih suaranya harusnya unik ya. Yang Yep. baru, yang nggak pernah gue denger. Mm-mm. Dan ini udah berapa kali ganti? Ini, Iya. kalau speaker sih sebenarnya ini aja dari pertama. Dari tahun 2018 maksudnya. Oh, two-way, akhirnya naik three-way. Iya, terus 4-way gitu. Oke, dan dia itu nggak blind spot ya? Nggak. Dia nggak blind spot. Nggak. Biasa kan ada yang ngopi gede di Nggak, sini. sampai nggak. Nggak, ini nggak blind spot. Karena kalau Innova, gue pemakai Innova juga. Innova itu paling nggak enak sebelah sininya. Nah. Iya. Karena ada blind spotnya. Apalagi ditambah, kalau orang yang masang audio, pasti kalau di Reborn, itu pasti dimajuin. Nggak di belakang dashboard. Karena Innova paling hancur ini dashboard. paling susah deh Innova gitu. Makanya kenapa mid-range-nya atau Twitternya itu pasti dimajuin gitu loh. Dan ini kalau gue dibikin kayak begini oke juga. Pilar ganti dong. Bikin lagi. Bikin lagi. Oke ya, se-M lebih. Buset, mobil mah pasti lebih dari se-M lebih nih, gue yakin. Oke, jadi Pak, ini kayak gue belum mulai. Ya, belum. Oke.
Yuk kita mulai lagu pertama. Oke. Kita play aja ya. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Gila, mobil lu udah mateng nih. Gue yakin mobil lu mateng banget nih. Kan udah lama. Ya, mateng banget ya kalau boleh ngomong jujur dan kalau boleh gue berkomentar. Mobil, lupa. Mobil mateng. Kenapa gue bilang mateng? Jadi kayak gini. Ini mobil semuanya tuh udah satu, udah sinergi. Udah apa namanya ya? Ini frekuensi low-nya. Dari tadi tuh gue nggak nyari, tapi gue ngerasain dem gitu. Kayak ada apa yang namanya ya? Itu kan bass kan? Atau cello, gue lupa, nggak tahu deh. Tapi kayak bass betot itu dem. Itu udah, loh kok nggak buntung, dan dia itu ada ambience-nya di belakang tuh. Kan? Dia mainnya itu satu poin doang. Dia ada posisinya itu ada di belakang. Trompetnya anjing seksi banget. Nah mungkin gua nggak tahu nih, Pak, kalau gua salah kasih tau Pak. Jadi mungkin kalau misalkan dia cuma stand alone vokal doang, Seksinya kurang dapet. ya itu yang dimaksudnya. Mungkin itu yang dimaksud keringnya. Basahnya tuh tiupannya nggak senatural ada campuran elliptikornya. Karena ini potongnya juga nggak tinggi loh. Dan ini potongnya rendah. Dan ini gua dengerin itu nggak terlalu gede ya. Gua dengerin nggak terlalu gede, tapi masih detail. Makanya tadi gua ada gedein satu lagi, tek. Gua dengerin di 21 tadi, terus gua dengerin di 22, makin enak. Apa ya? 21 karena gua udah dengerin detail itu, ada kertek gitu. Wah, ini gua coba gedein, teng. Makin enak. Ternyata gua dengerinnya itu bukan di 21, ternyata di 22 gitu. Dan buat audio lovers tahu, kalau misalkan volume naik satu aja itu perubahannya drastis. Bener ya Pak ya? Betul. Jadi naik satu volume aja itu, makanya di setiap asosiasi mobil kalau misalkan masuk, terkadang mereka tuh ada note ya. Volume segini ya, judge ya, juri judge-nya masuk ke dalam, volume berapa? Segini. Ya udah mainin di 19. Atau misalkan dia mainin di 20, ya di 20. Jadi judge itu nggak naik kecil-gedein. Semua itu pilihan ada di kita. Itu asal audio lovers tahu aja kalau misalkan di dunia kompetisi audio seperti itu gitu loh. Volume kita udah tentuin berapa. Jadi nggak ada kegedean, nggak ada kekecilan gitu. Oke, jadi kita lanjut Pak, lagu kedua.
a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Edan rame. Gimana Kevin? Rame. Rame. Ya gimana ya? Carlos Santana, buat yang nggak tahu silakan search sendiri kalau misalkan Carlos Santana itu siapa. Nah, yang gue suka lagunya itu kan Carlos Santana sama Matchbox 20. Dia pernah collapse lagunya. Itu oh dia Carlos Santana, gue juga taunya di situ gitu. Sebelumnya gue nggak tahu, dia kan gitaris Latin. Dan seperti yang lu denger, kalau misalkan banyak gendang. Kalau orang Indonesia itu tahunya itu gendang, banyaknya gendang. Pletok, pletok gitu loh. Kulitnya kedengeran banget. Nah, kulitnya, terus dia ada main simbal, suras itu dari drum. Ini rame, tapi bisa diatur, frekuensinya diatur sedemikian rupa, jadi bisa dengernya tuh gua sampai 4 menit loh. iya, full. 4 menit Lagunya loh. full. Lagunya hampir full. Lagunya lu jadi enjoy, terlarut kayak permainan Carlos Santana. Kalau lu lihat Carlos Santana, dia kalau lagi main, dia itu bener-bener sampai beda sama Slash. Beda sama Slash juga jago gitu. Tapi kalau lu melihat Carlos Santana kalau main, dia tuh emosinya kayak Iya. gitu loh. Lihat videonya deh. Dia, Jadi lu kayak ngebayangin dia tuh lagi main, lagi betot senarnya itu sampai nggak begini lah gitu loh. Keren gitu, yang gue lihat keren. Kalau Slash kan genrenya kan beda gitu. Bukan ide jelek, tapi keren juga gitu loh. Dua-duanya salah satu gitaris yang ya gue demen lah. Gue denger pas dengerin, oh tahu kalau ini Santana yang main. Kalau ini oh Slash yang main gitu kan. Dia ada permainan gitarnya itu yang lu pasti mengenali dah. Kalau ini langsung tahu anjing Latin banget ya. Yap. Jadi gimana Audio Lovers suaranya? Tadi yang cowok itu suaranya pakai echo ya. Gue bukan salah satu orang yang demen echo gitu loh. Ya orang nyanyi, karaokean pun kenapa mesti echo gede-gede gitu loh. Oh echo secukupnya, jangan digede-gedein gitu. Ada yang sampai gede banget. Nah, menurut Audio Lovers tadi pas didengar dan terekamnya itu seperti apa? Bisa diterima kan di telinga? Tolong komentar di bawah. Dan kita tadi itu 2 lagu dengerin dari USB. Nah ini gue demen nih. Lu dengerin deh, terserah lu konekin deh tuh YouTube. Konekin deh tuh Bluetooth. Lu dengerin dari Bluetooth lu. Pakai lagu favoritnya kita. Yap. Oke, sekarang kita coba konekin dulu ya. Siap. Tuh agak.
Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih. Oke. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Jadi mau nangis gak sih, Pak? Iya. Jadi mau nangis gak sih? Iya. Hujan lagi. Jadi bikin Soulnya nangis tuh- gak sih? Iya. Jadi kayak dia nyanyinya memang sedih, mellow gitu. Dia mengutarakannya itu dengan hati. Iya betul. Apakah tersampaikan audio lovers? Tolong dong komentar di bawah. Nah, gue coba mau dengerin satu lagi. Ya, ini. Sorry. Udah. Keren lagu lu. Ini Beethoven. Jadi dia dia memainkan lagunya itu pakai emosi lah pasti. Iya. Dan dia ada getok di sini menjauhi mic. Hmm. Tadi kedengeran nggak? Itu kayak keretakannya itu bukan keretakan biasa, tapi keretakannya itu jadi echo, ada ekonya. Pertuk. Tapi ada buntutnya, ada panjangnya. Dan di sini tuh detail ya, kukunya itu loh. Yap. Kena gitar, rek. Anjing, itu gua kaget serius. Kok ada gitu. Dan bukan mengagetkan, kaget itu bukan kaget dalam arti cruk nusuk, kagetnya kan ada kaget nusuk gitu kan. Ini krut, kok ada gitu loh. Kedengeran. Jelas dan gitu, jelas kecil-kecil banget. dia kan Iya, ada kalau orang main gitar kan gitu apa merem lah apa gitu. Tapi detail itu ting ada yang sampai segini nih, sampai mainnya sampai segini. Kecil itu. Ya anjir kedengeran loh. Dan rapi. Di sini tuh memberikan kesan itu dia tuh lagi bermain di depan muka lu tapi dia tuh lagi di stage tapi gede gitu. Gede, ya. Kita kan dengerin tadi akustik terus lagi ulang ini ada yang nyanyi cewek. Kayak kurang afdol kalau kita nggak dengerin bass. EDM lagi, tapi kita dengerinnya yang ini.
Gila lagu lu. Keren. Udah cukup ya. Jadi gimana ya? Kita dari tadi bicara emosi. Lagu yang EDM ini, gua nggak tahu deh. Apakah audio lovers tahu kalau misalkan seorang DJ itu mereka harus mengetahui, makanya harus mengetahui beat rate, heartbeat. Ini gue deg-degan ini, karena lagunya itu ngebawa, jadi gue jadi kebawa, kepala jadi pengen goyang, badan pengen goyang atau apa segala macam. Langsung menikmati. Makanya kenapa seorang DJ, makanya kenapa ada nge-pause sedikit, tes, bum gitu. Itu jadi lo membawa emosi lo jadi ke level yang dari level 2 jadi langsung level 4 gitu. Makanya tadi gue bilang merinding, merinding di bangke gue. Bassnya itu loh, subnya itu loh. Iya, itu dia. Jadi jangan pikir mobil SQ itu nggak bisa buat EDM. Ah ini, coba. Mobil SQ. Ngajak apa enggak? Itu buset. Tai lu, gue merinding lu bener. Karena lagunya enak, dengan sistem yang proper. Ngepas nggak ngebleber, karena subnya itu dia ngepas, nggak bleber, nggak gede kecil begini segala macam, itu ngepas bum dan kena lagu itu udah gue jadi karena lagunya enak dengan sistem yang enak, sistem yang proper, jadinya lu nikmatin gitu. Tahu nggak satu lagi rahasianya? Subwoofer 8 inch, 2 biji, gesit, dan masing-masing ada powernya sendiri. Masing-masing punya power sendiri, enggak? Masing-masing punya power. Nah, gimana audio lovers hasil? Makanya nggak ada kedodorannya dan gesit banget. Nggak ngisi semuanya ngisi full dan untuk gua proper. Jadi gimana audio lovers hasil suaranya di mobil ini? Jadi kayaknya nggak afdol juga kalau nggak mainin Mandarin ya. Oh iya belum ya? Iya, Mandarin belum ya? Oh iya, oke. Lupa sampean. Sorry deh, lama. Mobilnya enak soalnya. Anjing, lagu beginian hujan-hujan lagi. Deep ya? Bass ramah ya? Iya.就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。总在刹那间有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街，让风刺笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。 Aduh, ketahuan umur gua. Jadi audio lovers gimana hasil audionya? Silahkan berkomentar di bawah. Dan menurut gua mobil ini penuh dengan emosi. Jadi lo mau setel lagu apa aja, lo mau dari Bluetooth atau ya ada penurunan lah. Bohong kalau nggak ada penurunan. Ya pasti. Tapi masih acceptable bisa. Acceptable didengar. masih Enak bisa kok, dinikmati masih. dan didengar. Tapi ingat Bluetooth-nya pun lu source-nya, source dari playernya lu juga itu mempengaruhi. Kalau dari Bluetooth, gue dengernya dari Apple CarPlay tadi ya. Jadi gue download, tapi itu pasti gue downloadnya yang high-res lah. Pasti yang paling mentok lah gitu. Ini memori aja udah penuh. Jadi kan Bluetooth-nya high-res. Ya, Bluetooth-nya pun, ya jangan misalkan lo berharap dengan
berharap dengan head unit, misalkan lo pasangnya kayak head unit gitu ya, head unitnya yang masih Bluetooth 3.0. Handphone lo iPhone 15 atau iPhone 11 ataupun di atasnya. Lu berharap dengan connect ke dia suaranya jadi bagus, yang ada kresek-kresek. Iya, karena beda sistem. Bottleneck. Data yang dikirim 5, dia telennya cuma 2, kan nubruk. Gitu istilah analogi bodohnya gua gitu loh. Seperti itu. Jadi kan nubruk kan. Jadi ya ini ternyata Alpine ini memumpuni gitu loh. Dan yang gua kaget, bukan gua kaget sih, yang gua harapin dari suaranya Gold Series, CanSpeak Gold Series tersampaikan ke gua. Anjir, dipadu sama vokal. Aduh, sama Repticor. Aduh, gini deh. Buat yang nggak percaya atau menganggap lu lebay lu, begitu. Lu datang ke sini. Datang aja dengerin deh. Coba deh dengerin. Terus japri ke gua. Lu DM ke Instagramnya Media Audio. Kabarin ke gua suaranya kayak gimana. Nah ya, terus yang gua kaget lagi, suasana di depan hujan, gede loh. Mobil setengah di 3/4 mobil ini kena tetesan hujan. Mobil ini pakai peredam apa, Pak? Ini ngomong 6 tahun yang lalu ya? Lupa lo sampean. Aduh. Pakai merek apa zaman dulu ya? Peredamnya oke loh. Peredaman mobil ini oke loh. Oke. Ini zaman dulu pakai STP. STP. Full ya? Tipenya lupa tapinya. Full. Termasuk STP yang busanya. Pakai. Home. Ini nggak kedengeran loh. Nggak. Masuk. Ya ada. Iya, di luar tuh ada hujan, kita tahu. Ya, ini masih on ya. Masuk ya. Bukan nggak masuk. Suaranya masuk. Tapi sewaktu lagu dihidupin, dia tidak mengganggu sama sekali nggak ganggu. Itu menurut gua. Gimana audio lovers? Tolong berkomentar, tapi berkomentar yang membangun untuk kita berdua, untuk industri audio mobil di Indonesia, dan kita sebagai media juga berharap untuk audio lovers semua, kalau misalkan berkomentar, ada kode etiknya, berkomentar dengan sopan, yang membangun. Ada kan mengkritik, wah lu apa segala macam, itu kan ya apa yang membangun kita gitu loh. Yang nonton juga jadi terpancing atau makin nambah-nambahin kan, yang gak enak lah. Ini fun kok, dunia audio itu fun lah. Beragam loh ya. Iya. Cocok-cocokan. Nah, kita berbeda pendapat yaitu ya udah lumrah lah. Sama aja kayak orang makan lah. Doyan pedas, gue doyan asin. Iya. Kalau ngobrol nggak ketemu. Tapi apa yang ada yang salah? Nggak ada. Balik lagi ke selera. Jadi kalau misalkan cocok, nggak cocok, udah nggak usah jelekin. Kita cari lagi ke installer yang lain yang cocok sama ini. Jadi nggak usah saling menjelekkan satu sama lain. Jadi kita berharapnya sebagai media dan juga workshop, kalau misalkan dunia audio mobil di Indonesia itu jadi lebih besar lagi. Atau ada inovasi-inovasi lain, kita juga pengen mendeliver ke audio lovers semuanya. Itu Pak, thank you loh. Thank you, kasih sama-sama. Kasih dengar mobil Innova ini. Salam buat yang punya mobil. Kalau bisa, misalkan dia bosan, boleh MAI terima dihibah karbonnya. Itu jadi tolong sampein kalau misalkan MAI udah dengerin dan menurut MAI mobil ini gila, emosinya gua acung jempol ya. Thank you. Jadi buat audio lovers yang pengen daerah Bogor atau sekitarnya, alamat nomor telepon ada di sini, silakan kontak, silakan konsul dulu, silakan nongkrong. Untuk nanya-nanya soal perihal audio, konsultasiin dulu. Soal harga bisa di-adjust, silakan tergantung kantong masing-masing. Ali siap membangun mobil sesuai budgetnya audio lovers. Jadi audio nggak mesti langsung harus mahal kok. Nggak mesti. Bisa dari bawah dulu, terus nabung, kita bisa upgrade. Betul. Kita mulai dari bawah 10 kok. Starting. Iya, paket iWave 8,5 juta. Yang gue pakai di sini juga ada. Jadi ada lovers kalau misalkan lihat di page-nya kita gitu loh, di sini ternyata ada authorized dealer Infosys juga. Itu ada lovers. Jadi thank you ada lovers sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye.